Oke teman-teman, selamat pagi lagi. Nah kali ini kita akan melakukan perawatan rutin teman-teman. Jadi uh, bahan bonsai serut ya, yang ukuran small. Ada berbagai macam gaya sih. Ya sebagai apa ya? Buat usil-usilan aja lah, sekedar buat bonsai rumahan. Nah ini ada beberapa bahan kebetulan saya punya. Ada yang sedang dalam proses pengolosan seperti ini, masih dilos. Dan ini sudah mulai, ini juga nanti sebagian besar sih masih dilos, masih proses. Nah untuk kali ini kita akan melakukan perawatan rutin, yaitu pembersihan gulma juga, terus nanti kita lakukan pemupukan dan akan melakukan pengawatan sedikit ya. Oke, jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Yuk langsung saja kita mulai dari ini aja ya. Ini sebenarnya sudah saya mulai dari tadi ini. Oke, kita mulai dari pengawatan. Oke ya teman-teman, jadi ya ini udah sempat saya prokar ya. Jadi ini udah ada akarnya. Nah tapi ya, di bagian belakang kayaknya belum, ini masih saya kasih ini moss, dan juga kadang-kadang saya semprot perangsang akar ya. Jadi untuk kali ini, oh ya, ini umurnya udah sekitar 1 tahun ya dari pertama kali saya cangkok. Ini modalnya cuman segini, dan cuman ada cabang yang di belakang ini aja, satu cabang. Ini juga ada tapi kecil, dan ini dulu hampir busuk. Jadi dengan perawatan yang rutin, jadi kalau tanamannya disayang pasti pertumbuhannya baik ya dia ya. Sebenarnya sih tadi saya udah mulai ya ini pembersihan gulmanya, dan juga saya sekedar melakukan pengecekan akar. Oke ya, kita balikkan aja ini karena sudah lumayan ya. Mungkin nanti penampilannya untuk yang di belakang ini bisa kita bantu dengan batu nanti kalau memang sampai jadi nanti belum ada pertumbuhan akar yang di situ, atau mungkin nanti kita repot sedikit. Nah posisinya kayak gitu. Masih bisa, masih banyak cara untuk mempercantik penampilannya ke depan. Dan ini juga kemarin sempat saya potong ya, karena dengan media yang segini ini dia nggak begitu narik ya. Jadi nggak mungkin dia semuanya narik, bagian belakang narik, ini narik, dan ini juga narik. Jadi makanya ini pas pengelosan udah lumayan besar, saya potong dulu, baru kemudian dia ini mau membesar gitu. Jadi kita mulainya satu-satu, tapi lihat-lihat kondisi tanamannya juga sih. Kalau memang medianya sangat subur sekali, kemungkinan bisa dia narik 2 atau 3 cabang membesar, tapi sangat jarang sih ya sepanjang pengalaman saya. Nah ini seperti ini masih mungkin 2 kali ini. Terus kemudian kita ambil di kemungkinan ya, ini kita potong, nanti kita ulang lagi untuk kopnya. Jadi karena ini lehernya masih terlalu panjang, mungkin di sini nanti ya. Tapi ini kita besarkan dulu, kita los. Nah untuk yang belakang ini mungkin sebentar lagi saya potong ya, mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Kita lihat perkembangannya juga. Ya untuk sekarang ini tadi udah saya kawat. Kita balikkan aja, kita melakukan pemupukan untuk yang ini. Jadi ini karena sudah kita bersihkan tadi ya, banyak sekali rumputnya. Jadi proses setahun ini baru segini teman-teman. Nah untuk sekarang saya akan tambahkan pupuk. Jadi biar lebih efektif kita masukkan ke dalam saja pupuknya ya. Jadi pupuknya itu saya akan masukkan seperti ini ya, saya bikin lubang-lubang. Ini juga berfungsi untuk membuka ruang di sini. Jadi medianya yang padat itu ada udara yang bisa masuk. Saya ambil pupuknya dulu. Ya seperti biasa ya, ini pupuk slow release.
teman-teman bisa pakai Dekastar, Cosmocot ya namanya kalau biasanya cari di toko tanaman, atau ada juga yang terbaru itu di Anderson apa namanya ya, bisa. Kalau pupuk lain saya belum pernah punya pengalaman ya. Sementara pakai ini aja dulu biar aman. Saya juga pakai kotoran kambing kayak gini. Jadi untuk membooster atau mempercepat pertumbuhan kita pakai Dekastar, juga dibantu Dekastar. Kita lubang-lubangnya aja seperti ini biar dia lebih efektif teman-teman. Kalau dia ngambang di atas itu mungkin juga bisa ya, tapi sebaiknya memang dia masuk ke dalam tanah. Ya, jadi ini saya akan update lagi perkembangannya untuk ya mungkin beberapa bulan ke depan ya, kalau misalnya dia ada kemungkinan sesuatu yang bisa saya sharing ya. Jadi ini memang dari cangkok. Jadi kalau dihitung-hitung ini cuman modal pot sama media mungkin nggak nyampe 10.000. Udah lumayan gerakannya. Ada back lengan satunya, targetnya besar ini, mungkin kita lihat setahun lagi seberapa besar dia ya. Oke, cukup dulu untuk yang satu ini, kita lanjut ke yang kedua. Nah ini dia, ini juga bahan yang sederhana sekali ya. Nah ini depannya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat tuh bisa seperti itu kayaknya. Ini mungkin ambil konsep natural ya. Sebenarnya ini enaknya lengannya di sini ya. Cuman waktu dulu ini juga sama cangkokan ya, umurnya sekitar kurang lebih setahunan juga. Enggak ding, ini hampir 8 bulan apa ya, setengah tahun ya. Jadi modalnya cuman ini, belakangnya ada, ini kecil, kopnya tidak ada. Ini kopnya saya besarkan, lakukan pengelosan. Ya hampir mirip-mirip lah dengan yang tadi. Ini juga udah saya prokar teman-teman. Sebenarnya ada dua yang kayak seperti ini yang saya bikin ya, sengaja memang saya bikin yang kecil-kecil buat bahas sharing aja buat teman-teman yang memang senang bikin yang kecil, atau juga mungkin senang bermain tanaman tapi dengan budget minim ya. Jadi bisa dengan seperti ini. Jadi ya kurang lebih ini potnya 3.000, media nggak nyampe 5.000 modalnya teman-teman. Tinggal kita sabar aja pengelosan, terus kita pupuk. Jadi prokar yang saya maksud di sini itu adalah kita mengatur bagian akarnya teman-teman. Nah saya mau sharing ini untuk menghindari kematian. Sebaiknya kita, kalau saya kan melakukan prokar itu kita siram ya, kita semprot dengan air. Terus kemudian akarnya kita arahkan gitu. Itu maksud saya prokar, akarnya kita arahkan. Kemudian nanti kalau udah membesar dan medianya penuh dengan akar, bisa kita perbesar lagi. Nah sebaiknya dilakukan setengah dulu teman-teman. Jadi karena kemarin saya kepedean juga ya, saya lakukan semuanya, saya bongkar media. Nggak bongkar sih, saya semprot keseluruhan, kemudian saya atur semuanya, padahal memang masih ada akar yang ke bawah itu. Jadi saya pede, kemudian daunnya nggak saya kurangi, akhirnya layu dan nggak tertolong karena kurang dia mati juga ya perkembangannya. Itu satu mati, tinggal sisa yang ini. Jadi teman-teman bisa lakukan penyemprotan sebagian, terus atur akarnya, kemudian mungkin selang sebulan atau 2 bulan baru sebelahnya lagi. Tapi memang kalau setelah diprokar itu macet ya teman-teman. Nah seperti ini. Tapi kalau nggak diprokar nanti penampilan dan hasil akhirnya kan karena kita ngambil konsep natural atau ya formal sejenis ini ya, pasti nanti ya harus ada akar gitu ya, biar enak. Walaupun ini mungkin tujuannya bukan buat kontes atau lomba, sekedar buat rumahan. Jadi paling nggak konsep kita bener ya.
Semoga semoga udah bener ya kalau menurut saya ya. Oke ya, yang ini kita kawat sedikit. Ini saya turunin aja sama ini dikit ya. Ini masih pengelosan. Ini sebenarnya kemarin sempat dikawat, cuman saya lepas dulu dia biar setelah setelah diganggu atasnya, jadi pertumbuhannya biar anu dia, biar enak. Ini sekitar 2 mingguan yang lalu lah saya atur akarnya. Uh, apa namanya, beruntung ini masih hidup satu. Oke, saya kawat dulu ya. Set, set. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Biar dia agak turun sedikit. Nanti kan di sini dia bikin tajuk. Tajuk. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita turunin sedikit lagi coba. Ya, jadi itu depannya. Nanti biar dia agak turun sedikit karena ini cabang pertama, biar posisinya agak turun. Paling nanti kita akan pecah di sini. Pecah di sini. Oke, lanjut ke yang atasnya. Kita tarik aja nih biar irit sama kawat. Nanti juga mungkin kita akan potong di sini pas di kawatnya. Ya, jadi ini penampilan belakangnya. Ya kalau mungkin ada tunas di sini akan lebih bagus lagi. Jadi dia bisa kelihatan lebih rimbun. Namanya juga bonsai asri ya, asal rimbun. Tapi kita ATM lah ya, kita amati, tiru dan modifikasi dikit-dikit gayanya. Kalau masalah referensi gaya sih banyak ya, style atau bentuk-bentuk percabangan dan gaya-gaya bonsai itu banyak sekali di sosmed. Teman-teman bisa cari sendiri ya, sukanya seperti apa, hobinya seperti apa. Oke, kita lakukan pemupukan juga ini. Karena ini udah kembali normal ya dia. Kalau habis diproker jangan dulu karena mungkin kan dia baru numbuhin akar-akar yang kecil-kecil itu loh, yang putih-putih, nanti kena pupuk dia kemungkinan busuk atau mati ya. Ini karena udah cukup lama, udah berani, kita bongkar pinggir-pinggir aja lah, sambil kayak tadi menggemburkan media. Wah, padat sekali nih. Kita gemburkan sedikit. Ini padat sekali medianya. Ini kalau setahu saya, yang saya baca ya, pupuk slow release itu dia bertahan sampai ya 3-4 bulan teman-teman. Jadi kalau 3-4 bulan sebaiknya udah bisa ditambahin lagi. Jadi sementara pupuknya ini aja. Sama kotoran kambing ini juga udah ada campuran kotoran kambingnya yang sudah dihaluskan ya. Cuman sedikit aja. Saya nggak berani banyak-banyak. Saya nggak tahu, biasanya kalau serut itu ya, biasanya kalau dia kebanyakan pupuk kandang gitu, dia daunnya itu kayak putih-putih gitu, kayak yang mana ya, ada nggak ya, yang ini kalau kebanyakan pupuk kambing tuh biasanya dia ada spot-spot putih gitu, tapi bukan kutu putih. Nanti coba kita bikin pupuk organik ya teman-teman, sambil kita belajar juga. Kita rendam kohe lah, kotoran hewan, atau mungkin juga nanti kotoran kambing
Ya, jadi untuk yang ini cukup dulu ya, lumayan nih buat usil-usilan. Kita update lagi nanti seperti apa. Ini masih pengelosan, masih lama ini, kita lupain aja, jangan ditungguin nanti, nggak sabar, belum besar udah dipotong nanti. Oke, berikutnya, nah ini masih pengelosan ini. Nah ini yang paling saya suka dari beberapa cabang-cabang cangkokan yang saya ambil ya. Ntar ini saya turunkan dulu. Ini apa ya namanya, ini informal mungkin ya. Ya ini juga di los. Ini udah berapa kali los ya? Berapa kali tahapan ini potong, saya bengkokkan ke sini, saya potong lagi, saya bengkokkan lagi, ini udah di los. Kenapa saya potong-potong? Sebenarnya ini bukan ini, seperti tadi yang saya bilang kan, dia nggak mungkin narik semuanya teman-teman. Jadi untuk narik ini saya potong dulu ini, karena kemarin ini nggak ada, tiba-tiba muncul tunas di sini. Kemudian akhirnya saya potong bagian ini, dan kop juga saya potong, sebenarnya bisa lebih besar lagi nih. Jadi biar ini juga bisa narik gitu, makanya saya potong berapa kali. Ini juga udah hampir setahun ya, hampir sama kayak yang tadi. Semuanya udah diprokar, udah diarahkan akarnya keliling. Nah ini bagian belakangnya juga baru tumbuh sebenarnya, ini baru 3 bulan belakangan ini dia tiba-tiba muncul back. Jadi lumayan ya. Nah sebenarnya ini ada potongan besar di sini. Ini saya buang. Ini kemarin saya punya serut taman yang sudah lama nggak terurus, jadi liar ya. Saya cari-cari, ternyata ada cabang-cabang yang bengkok seperti ini, iseng saya cangkok. Nggak terasa udah setahun, jadi prosesnya udah segini aja ini. Ini bagian ini udah pemecahan berapa kali, terus ini juga 2 tahap ya, besar mengecil. Nah nanti saya sebenarnya nunggu tunas di bagian sini nih, tapi nggak muncul dia. Mungkin karena kebanyakan narik mungkin ya. Ini juga lagi narik pengelosan, masih jauh ini ya, semuanya masih jauh sih. Ini kita bengkokin dikit set gitu. Padahal barusan ini saya kawat teman-teman. Rencananya tadi saya nggak sharing, tapi saya sharing aja karena lumayan banyak. Ini kita turunkan sedikit biar dia kelihatan. Kalau dari atas sejajar gini kan nggak enak, satu dia agak ke atas, satu turun gitu. Karena di bagian sini juga agak kosong. Ini dia backnya mengarah ke belakang. Ini kita turunkan aja. Masih kurang, turun sedikit ya, jadi kayak gitu ya. Jadi biar dia kelihatan di bawah satu, agak ke atas satu. Ya gitu aja, jangan terlalu banyak dibengkokin, nanti macet dia karena narik-narik. Nah gitu tuh kalau dilihat dari nggak kelihatan ya, masih sejajar ya. Ya nantilah kita bengkokkan lagi. Terus ini masih pengelosan, kita lakukan pemupukan saja ya. Ini dekastarnya udah mengkriwal ini, mengkriwal kayak gini teman-teman. Ada yang udah pecah, udah lama sekali, terakhir mungkin kapan nih diisi ya, sekitar ada kali 6 bulan 6 bulan yang lalu kita isi lagi dah. Oke, di sini ya, padat kayaknya, banyak akar tuh di situ. Sini lah.
Ya, jadi untuk yang ini segitu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini kita tinggal siram saja nanti sore. Nah, kalau yang ini baru nih teman-teman. Ya, ini baru sekitar 6 mingguan ya, mungkin 1,5 bulan. Kenapa dia udah ada cabang-cabang? Dan ini memang saya nggak bikin ya, memang dari pohonnya seperti itu. Ini cabangnya banyak sekali. Ini sebenarnya kop dari bonsai taman ya. Jadi saya banyak sekali melakukan pemotongan bonsai taman. Saya press, saya pakai bonsai. Kemudian ada juga yang saya kasihkan karena dulu saya taunya serut aja. Sekarang sih juga nggak tahu banyak. Ini memang kalau main serut ini lumayan asik juga, tapi memang dia tidak semewah anting putri mungkin ya rasanya. Dan lumayan juga ini untuk pengelosannya. Lama juga dia nariknya. Nunggu besar. Ini kelihatan kan teman-teman. Jadi tua sekali nih, jam batangnya itu kelihatan tua. Kalau dia muda itu lebih ke kuning-kuningan dan kecoklatan. Tapi ini dia hijaunya hijau tua sekali, hampir hitam dia ya. Kita akan rapikan bekas-bekas potongannya. Ini kan kaku sekali ya, kaku. Ini kayak L. Ini juga nih. Ini saya belum banyak. Oh ya, ini belum saya prokar teman-teman. Jadi nunggu tariannya bagus dulu. Ya paling nggak ini membesar. Saya biarkan dulu sekitar 6 bulan lagi lah ya. Baru kita prokar seperti yang saya bilang tadi, setengah, terus sebulan atau 2 bulan kita atur lagi setengah gitu. Oke, kita coba rapikan. Yang ini mati nih kayaknya. Coba kita potong sedikit dulu nih. Oh masih ding, masih hidup. Semoga nanti ada pertumbuhan tunas. Kita rapikan saja. Kemarin saya nggak berani langsung press nyamping gitu ya, karena ini juga baru masih kecil, jadi takutnya ini layu dia karena narik akarnya juga belum bagus. Jadi untuk sekarang biar dia liukannya itu terlihat lebih lebih enak ya, nggak yang runcing gitu ya, kayak menyudut ya. Kita rapikan sedikit. Wah, kurang tajam ini rupanya. Coba kita pakai pisau aja. Nah, biar kelihatan dia lebih enak liukannya. Ini sebenarnya udah narik kambiumnya, tapi dia harus ngulang lagi, nggak apa-apa lah. Ini juga nih, biar lebih enak. Ini ngalangin ini nih. Apa kita potong aja dulu ya? Nah, biar lebih kelihatan. Ini kita biarin dulu, jangan ngepres. Jadi seperti yang saya bilang, ini kalau ngepres ini bisa mati ini. Sayang cabangnya yang ini. Ya kalau nanti tumbuh tunas di sini. Kita biarin aja dulu nih. Saya potongnya biar kelihatan. Nah, jadi kelihatan ya gerakannya. Sebenarnya mesti ya dari sini ya, beloknya sini. Cuman dari bahannya memang seperti itu gerakannya.
Ini juga kita rapi-rapikan aja lah. Waduh. Ini nanti kita salep aja nih, salep-salep. Soalnya dia masih belum kuat nariknya. Ini kita pisah saja. Lumayan ya, lumayan rapi jadinya nih. Nanti kalau kita nggak tiruskan itu nanti menggelembung dia di sini teman. Ini mati nih. Ini juga sayang udah narik kambingnya, kita potong aja lah. Guntingnya satu. Sudah. Nanti juga dia narik lagi teman-teman. Dia kopnya nggak kelihatan ini. Apa kita potong yang ini ya? Coba kita pruning dulu biar kelihatan. Nggak ada yang tajam alatnya ini. Udah kelihatan belum gerakannya ini?
Ini tarik ke sini. Kita pendekin lagi biar kelihatan dia. Nah, segitu kira-kira. Ini tahap berikutnya, setelah dia subur bagus nariknya, kita prokar. Jangan lupa setelah prokar itu kan kita ganggu bawahnya ya, kita bongkar, kita ubak-ubak bawahnya lah istilahnya. Itu jangan lupa teman-teman kurangi daunnya dan diteduhkan, itu aja sih kalau serut. Selebihnya aman, biar nggak kayak saya kemarin kepedean terus kurang diperhatikan juga, tiba-tiba pas diperhatiin tuh mati satu. Ya ini juga kita pupuk aja. Kita masukkan saja. Oke, segitu aja untuk yang ini. Kita salepin dikit. Karena ini tanaman baru ya. Kita salep-salep aja lah biar aman. Udah mulai musim hujan soalnya teman-teman. Biar nutup. Oh ya, ini homemade, ini buatan sendiri. Nanti saya bikin tutorialnya, gampang sih sebenarnya. Modal lem kayu sama lem cat aja. Ini salep kambiumnya kalau bikin sendiri kita bisa milih warnanya. Ini kayak ini kan orange dia ya. Kalau ini saya pakai yang coklat. Yang paling bagus itu pakai cat aquaproof. Jadi dia keringnya cepet dan bagus dia nempelnya. Ini pakai cat genteng. Mau sih dia teman-teman, efektif juga. Ini biar nggak kering fotonya. Tunasnya masih kecil soalnya. Mana lagi ya tadi ya? Oke, segitu aja, dipupuk udah. Dan ini dia daunnya mana ya? Nah, ini agak kuning dia teman-teman. Sebenarnya sih kalau tanaman baru gini, walaupun dia udah tumbuh itu jangan full matahari dulu teman-teman. Jadi karena saya ada juga yang di sebelah sana itu sama serut. Itu kalau dia kena mataharinya setengah hari ya, itu jauh lebih bagus dia pertumbuhannya, daunnya lebih hijau dan lebih cepat tunasnya narik. Karena cuaca sekarang itu sangat panas sekali. Jadi matahari yang berlebih juga nggak bagus ya. Kecuali dia memang udah kayak yang satu tadi itu yang udah panjang-panjang dan udah lebat itu, nah itu bagus itu. Jadi itu aja tips dari saya kalau ini apa? Kalau tanaman yang umurnya di bawah 1 tahun itu ya jangan terlalu dijemur. Bisa aja sih dia, tapi dia gini agak kuning dia daunnya. Dan kalau dia subur itu kan besar-besar dia ya, lebar-lebar. Kalau diteduhkan itu atau taruh di teras itu lebih cepat dia, lebih ini. Oke gitu, yang ini udah. Terus kayaknya kepanjangan ini, saya sudah saja. Sebenarnya masih ada satu lagi nih yang terakhir nih. Nah ini kaku sekali malah gerakannya, ini kaku. Ya nanti saya lanjutkan sendiri aja biar nggak kepanjangan durasinya. Ini tinggal dipupuk aja dulu, nanti kita potong-potongin belakangnya. Oke gitu aja untuk hari ini ya, tetap semangat. Jadi ini sekedar sancang ya, serut hasil cangkok yang murah-murah,
Ya gitu aja, semoga ada manfaatnya teman-teman. Jadi tinggal rajin-rajin aja dipupuk, terus diperhatikan kira-kira kayak gini nih penyebabnya apa gitu kan. Kuning-kuning gini daunnya, ini kebanyakan sinar, ini terlalu lama dijemur. Karena usia ini dan ini nih sama nih, kurang lebih baru 2 bulanan, jadi belum bagus nariknya. Ya itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Semangat.